Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini tepat di hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 atau 13 Muharram 1447 hitungan kalender Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah dalam keadaan sehat kita semua dan tentu dalam keadaan lapang kita menjalankan aktivitas kita mempelajari ilmu nahwu. Maka ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri tentunya dan di antara bentuk syukur terhadap nikmat tersebut kita antusias untuk mengikuti dars malam hari ini. Tak lupa tentunya salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab Kaifatut Skinu Al-Ajurumiyah karya Syekh Ahmad Iskandar Al-Misri hafizahullah tabaraka wa taala. Pada pertemuan yang lalu tentunya kita sedang membahas tanda-tanda apa? I'rab. Yang total jumlah i'rab itu ada 4. Dari mulai rofa, nasab, jer, dan jazm. Masing-masing i'rab yang 4 tadi itu memiliki tanda-tandanya. Dan setiap tanda-tanda dari masing-masing i'rab ada tempat-tempatnya tersendiri. Seperti halnya i'rab rofa. Dia punya berapa tanda? Arba'u alamatin. Kata Imam Ibn Ajurum, dia punya 4 tanda rofa. Apa saja? Doma, wawu, alif, dan nun. Dari situ kita bisa mengetahui dari 4 tanda yang dimiliki i'rab rofa, ada satu tanda yang menjadi tanda asal atas i'rab rofa tersebut, yaitu apa? Dhammah. Dan dia satu-satunya tanda rofa berupa harokat. Selebihnya adalah huruf, baik wawu, alif, dan nun. Nah, dhammah sendiri menjadi tanda bagi i'rab rofa di berapa tempat? 4 tempat. Ya, isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian satu fiil, yakni fiil mudhari yang tidak bersambung akhiran dengan sesuatu. Kalau fiil mudhari itu bersambung dengan sesuatu akhirannya, maka tanda rofaknya, kalau misalkan rofa ya irobnya, tanda rofaknya tidak lagi dengan domah, tapi dengan yang lain. Tapi dengan yang lain. Kalau misalkan sesuatu yang bersambung dengan fiil mudhari tersebut adalah alif isnain, waul jamaah, atau ya muannas mukhatabah, maka nanti tanda rofaknya kalau fiil mudhari tersebut rofa ya, maka tanda rofaknya dengan apa? Dengan nun, ya, tanda rofa yang terakhir, gitu. Kemudian juga di pertemuan yang lalu kita membahas i'rab nasab, tanda-tandanya ada berapa? Ma, 5. Ada 5. Silakan coba sebutkan. Fathah, Al-fathatu, mhm. al-alifu, al-ya'u, al-kasratu, wa hadfun nun. Hal hadfun nun ya, hadfun nun, penghilangan nun. Ya. Kapan penghilangan nun ini terjadi? Ya, sebagai tanda i'rab nasab. Di mana terjadinya? af'alul khamsah. Fi'il al-khamsah. Iya, al-af'al al-khamsah yaitu fiil-fiil yang 5, yaitu setiap fiil mudhari yang akhirannya bersambung dengan alif isnain, waul jamaah atau ya muannas mukhatabah. Yang ketika rofa tandanya dengan tetapnya nun, namun nanti ketika nasab di antara sebab dia nasab itu bisa kemasukan amil nasab. Lan contohnya. Maka nanti apa? Nun penanda rofa hilang sebagai penanda nasabnya dia penghilangan nun. Nah, sekarang kita masuk ke tanda dari i'rab yang ketiga yakni i'rab jar. Kata Syekh Ahmad Iskandar di sini salisan alamatul khafdi atau al-jarri.
Masih ingat ya? Al-farqu bainal khafdi wal jarri ini dilihat dari sisi Al-madrasah. ungkapan ya atau Madrasah. berdasarkan madrasah. Al-khafd ini adalah ungkapan yang terkenal atau biasa diungkapkan oleh madrasah mana? Al-Kufah. Al-Kufah. Siapa imamnya? Imam Eh, dari madrasah Kufah Al-Kisai. siapa? Al-Imam Al-Imam Al-Kisai. Al-Kisai. Coba nama panjangnya siapa? Ayo. Nama panjangnya siapa? Abul Seringkali Hasan saya ya Ustaz. sampaikan. Seringkali saya sampaikan nama panjang Al-Imam Al-Kisai. Abul Hasan ya Ustaz. Abul Hasan Itu Ali bin kunyah. Oh, Ali bin Hamzah. Abul Hasan Ali Ya, bin nama Hamzah. panjangnya disertai kunyahnya silakan nggak jadi masalah. Ainam. Eh, Abul Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Utsman bin Bahman Al-Kisai. Iya. Ali bin Hamzah Al-Kisai. Ya. Beliau wafat tahun berapa? 189 Hijriah. 189 Hijriah. Masuk era salaf tidak? Salaf secara Nah, syar'i ya. Nah, berarti dia tergolong apa tuh? Sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in? tabi' Tabi, tabi. tabi'ut tabi'in. Hmm? Wafat 189 Hijriah. Tabiin Ustaz. Tabi'in. Ta tabi'in. Ya, Al-Imam Al-Kisai. Siapa tadi nama lengkapnya atau nama aslinya? Abul Hasan Ali bin Hamzah. Ali bin Ya. Hamzah Al-Kisai. Betul. Nah, ya. Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai. Ya. Ada yang tahu latar belakang atau sebab kenapa beliau itu dinamakan Al-Kisai? Karena sering memakai baju ihram Kisai di kota Kisai ya. Ustaz. Ya, Allah Ta'ala alam bahwasanya Al-Kisai itu memiliki arti jubah atau mantel ya, karena beliau itu sering mengenakan apa namanya jubah tersebut atau ya pernah berihram dengan mengenakan ya kisah itu ya. Kemudian juga di antara pendapat ketika beliau itu sedang bermajlis di majlisnya Al-Imam Hamzah Az-Zayyat, nah beliau itu dipanggil Al-Kisai, maka terkenalah panggilan tersebut. Kenapa beliau dipanggil Al-Kisai? Karena saat itu beliau sedang mengenakan ya jubah atau mantel yang tebal warnanya apa? Hitam dan yang semisal seperti itu intinya ya. Baik, kemudian al-jarru ini ungkapan yang dipakai oleh madrasah mana? Basrah. Basrah. Siapa imamnya? Al-Imam Sibawai. Al-Imam Al-Imam Sibawai. Beliau itu nama lengkapnya siapa? Abu Bishr Abu Bishr ya kunyahnya. Nama Amr lengkapnya adalah Amr bin bin Uthman bin Qanbar Al-Farisi Al-Basri. Al-Basri Basri nisbat kepada Basrah. Beliau lahirnya di kota apa? Shiraz. Beliau wafat tahun berapa? Kurang lebih di 180-an Hijriah. Ya. Nah, itu untuk biografinya ada di kitab Al-Imam Jalaluddin Asyuti Bughyatul Wa'ah fi tabaqati fi tabaqatin nuhat ya nuhat atau bisa juga di kitabnya Mahmud Sulaiman Yaqut judulnya Usulun Nahwi Al-Arabi. Baik teman-teman semua,
Itu tadi selingan ya, atau kita jadikan wawasan. Pembelajar nahwu bukan hanya tahu tata gramatika bahasa Arab, tapi juga tokoh-tokoh yang turut serta berperan aktif menyumbangkan pendapat-pendapatnya di setiap kaidah gramatika bahasa Arab. Qala al-musannifu, silakan dibaca. Walil khafdi. Nah, kita baca di sini, silakan. Siapa yang mau baca? Man yurid an yaqra? Ana Boleh, silakan. Bismillah. Qala al-musannifu Sebentar, rahimahullah. yang mau baca boleh raise hand saja ya. Nanti saya panggilkan. Boleh, antum nanti lanjutkan. Ana. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala Ibnu al-Ajurumi wal khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Lanjut Ustaz. Terjemahkan dulu. Dan untuk khafat ada 3 tanda, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Lanjut, Dilanjut. lanjut. Amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi' fil ismil mufradil munsharif wa jam'it taksiril munsharif wa jam'il muannatsis salimi. Oke. Terjemahkan. Untuk kasroh maka menjadi tanda untuk khafat di dalam 3 keadaan, 3 yaitu di tempat. 3 tempat. Itu di isim mufrad, Iya, pada isim mufrad tapi yang munsharif. ya. Ya, kenapa diikat dengan munsharif? Karena nanti ada isim yang goiru munsharif. Goiru munsharif itu artinya tidak munsharif. Munsharif di sini maknanya adalah apa? Tanwin. Jadi ada isim mufrad yang dia tidak boleh ditanwin. Apa sebab-sebabnya? Karena ada sebab. Nah, berarti di sini isim mufrad yang bisa ditanwin ketika dia dalam keadaan khafat atau jer, tandanya dengan kasrah. Lanjut lagi, kemudian yang kedua. Dan jamak taksir munsharif Oke, itu terus? jamak taksir dan jamak muannas salim. Betul, ada 3 tempat nih. Ya, kasroh sebagai tanda bagi i'rab khafat atau jer. Lanjut, wa amal ya'u. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fil asma'il khamsah wa fit tasniyati wa jam'i. Ada 3 Ada tempat juga, yaitu adapun menjadi tanda untuk khafat. Yang pertama al-asmal khamsah. Kita sudah kenal al-asmal khamsah. Ada yang bisa menyebutkan lafal al-asmal khamsah? abuka, Ya, akuka, hamuka, fuka, wa dzumalin. baik. Nah, itu tadi dibaca dengan wawu. Berarti ditakdirkan dia beri-i'rab rofa. Kalau nasab dengan alif ya kan, akhaka, abaka, hamaka ya kan, fakadza malin. Nah, kemudian kalau nanti dia berirob khafat maka dengan ya akhika, abika, hamika ya kan, fika, zi, malin. Berikutnya tasniah. Tasniah di sini adalah apa? Isim musanna. Ketika jer dia dengan apa? Dengan ya. Layaknya dia nasab begitu. Begitupun jamak. Jamak di sini jamak apa? Jamak mudzakir salim. Muzakkar Ya, muannas. jamak jamak muzakkar salim. Mana jamak muannas salimnya? Jamak muannas salim sudah disebutkan ketika kita sedang menyebutkan tanda kasrah bagi raf khafat. Nah, jamak muannas salim. Lanjut, fa'amal fathatu. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yunsharif. Nah, ismilladzi la yansharif ini lawan dari isim yang munsharif. Jadi ada isim-isim nantinya dia tidak bertanwin ketika khafat dengan apa tandanya? Ya bukan kasroh. Kalau di kasroh itu isim yang munsharif. Kalau isim yang tidak munsharif dengan fathah. Oke, sekarang kita lihat nazamnya Shinkiti. Boleh dibaca? Kita gantian nam ya. Ada yang resen di sini. Oh, nggak ada. Udah hilang resennya. Boleh lanjutkan? Oh, ana Ustaz.
Ya. Alamatul khafdi allati biha yafi. Qala Asy-Syanqiti rahimahullahu alamatul khafdi allati biha yafi kasrun wa ya'un thumma fathun faktafi. Fal khafdu bi kasri li mufradin wafa wa jam'i taksiri idza man sarafa wa jam'i ta'nisin salimil mabna wa khfid biya'in ya akhi musanna wa jam'a wa khamsata fa'rif wa ta'rif wa khfid bi fathin kullama la yunsarif. Malayan sorif. Oke, kita susun dulu kalimatnya di sini. Alamatul khafdi allati biha yafi. Ini sudah betul. Alamatul khafdi allati biha yafi. Tanda khafat allati biha yang dengan tanda-tanda khafat itu maka yafi. Yafi bimakna yatimmu, sempurna. Yafi itu adalah fiil, teman-teman. Yafi itu apa? Fiil yang maknanya yatimmu, sempurna. Kalau ditanyakan apa yang sempurna? Apa yang yafi? Apa yang yatim? Jelas adalah khafat i'rab jar. Dengan adanya tanda-tanda yang tiga tadi kita sebutkan, kasrah, ya, dan fathah. Terjadi pada tempat-tempatnya masing-masing. Kemudian di sini kasrun wa ya'un tsumma fathun faktafi. Ya. Kasrah huruf ya, kemudian fathah. Faktafi, maka ikutilah. Jadi faktafi ini bermakna apa? Fattabi'. Maka ikutilah. Apa yang dimaksud dengan fi'il amr faktafi atau fattabi, maka ikutilah di sini. Jadi ikutilah urutan yang disampaikan oleh siapa? Al-Imam Aba Al-Qalawi Asy-Syinkiti ini. Pengubah nazam Ubaidi Rabbihi, ya, atau dikenal dengan nazam Asy-Syinkiti. Nazam Jurumiyah Asy-Syinkiti. Jadi urutan tanda-tanda dari i'rab khafat itu diurutkan atau disusun berdasarkan apa? Ciri isim yang beri'rab khafat yang paling muncul. Yang paling muncul. Bahkan juga dikatakan ini urutan berdasarkan apa susunannya? Tanda yang menjadi tanda asalnya, yakni kasroh. Jadi kasroh itu adalah tanda asal dari i'rab khafat. Lanjut. Fal khafdu bil kasri li mufradin wafa. Nah, ini kita susun. Jadinya apa? Fal khafdu wafa bil kasri li mufradin. Gitu ya. Fal khafdu ini yang pertama. Kemudian apa? Wafa. Habis wafa apa? Bil kasri li mufradin. Nah, itu susunan yang betul. Bahwasannya khafat itu ya, khafat itu sempurna apa? Dengan tanda kasrah. Al khafdu wafa bil kasri li mufradin. Bagi isi mufrad. Kemudian wajam taksirin dan jamak taksir. Idza mansorofa, apabila keduanya munsharif. Apabila isi mufradnya itu sorofa, kemudian jamak taksirnya insorofa, kita sebut munsharif, maka nanti ketika khafat atau jar tandanya dengan kasrah. Berikutnya di sini wajab ta'nisin salimil mabna. Ya. Kata al-mabna di sini maksudnya apa? Al-mabna di sini itu adalah bentuknya, ya, bentuknya. Apa yang dikatakan jamak muannats salim? Apa yang dimaksudkan jamak muannats salim?
Jamak muannas salim itu kan adalah setiap isim yang dibentuk dari apa? Isim mufrad muannas. Dengan penambahan akhirnya itu alif dan tak yang terbuka. Waqfid biyain ya akhi al musanna. Kemudian khafadkanlah dengan ya, wahai akhi, begitu. Ya. Atau bisa juga kita katakan waqfid al musanna biyain ya akhi. Dan khafadkanlah musanna dengan ya wahai saudaraku. Jadi ya akhi di sini bisa kita letakkan di sini sesuai dengan susunan bait atau kita letakkan di akhir setelah lafal al musanna. Ya. Berikutnya wal jam'a wal khamsata fa'rif wa'tarif. Nah, isim majrur berikutnya itu ditandai yang ditandai dengan ya, yang dicirikan dengan ya itu apa? Pertama, jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Betul, ya. Kemudian al asma al khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Fa'rif, maka ketahuilah. Wa'tarif, maka kenalilah. Kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir itu waqfid bi fathin kulla ma la yansarif. Kemudian khafadkanlah dengan fathah seluruh apa yang tidak bertanwin, ya. Selesai. Kita masuk ke tasjirnya nih. Kemudian contoh lil khafdi aljar salah satu alamatin. Ada 3 tanda. Yang kasrah ini 3 tempat, ya. Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Di contohnya Zaid gulam. Nah, ya. Al gulam ini dia bisa bertanwin. Tentu ketika kita nakirohkan alias kita hilangkan alnya, jadinya gulamin begitu. Ya. Berikutnya jamak taksir munsharif, tulab azwaj. Ya. Kemudian jamak muannas salim, al muallimat, kemudian muhandisati. Ya, ini kan kasroh semua, kasroh semua. Kemudian tanda kedua, i'rab jar adalah ya. Ada di 3 tempat juga. Yang pertama al asmaul khamsah marartu bi abika akhika hamika dzimalin. Kemudian isim musanna bi muallimaini. Ingat, memang betul dia sama seperti jamak muzakkar salim nanti i'rabnya dengan ya, tapi bedanya apa? Mafarku bainahuma. Kalau musanna itu Qabla ya Qablahu maftuhun. Ma ammahu qabla ya kan? Di fathah yang sebelumnya. Kalau yang jamak muzakkar salim ketika nasab dan jer sama-sama dengan ya tandanya, tapi apa? maksurun Maksurun ma qablaha. Di kasroh apa yang sebelum ya. Berikutnya, tanda ketiga dari i'rab jar itu adalah fathah. Ini terjadi pada al-ismu al-mamnu'u minas saraf. Nah, al-ismu al-mamnu'u minas saraf di sini ini isim allazi la yansarif tadi. Ya, di antaranya adalah Yusuf. Nih, kata Yusuf dia termasuk ismul allazi la yansarif atau mamnu' minas saraf, tidak boleh ditanwin. Kalau rofa ya Yusufu, kalau nasab ya Yusufa. Kemudian kalau jer Yusufa, tidak dengan kasroh. Kemudian masajidah ini bentuk jamak masjid. Masjid-masjid sama. Apa yang menyebabkan 2 kata ini masuk ke dalam mamnu sorof? Nanti kita akan pelajari ilatnya insyaallah. Berikutnya yang keempat, i'rab jazm. Silakan dibaca, boleh gantian kalau ada yang mau. Mana Ustaz? Silakan. Bismillah. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala rabi'an alamatul jazmi. Qala al-musannif rahimahullahu in ajurumi. Wal jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. فأما السكون فيكون علامة للجزم بالفعل المضارع الصحيح الآخر. Terjemahkan Terjemahkan Ustaz. langsung. Terjemahkan langsung. 4. Tanda-tanda jazm. Berkata Ibnu Ajumi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya.
Dan untuk jazm memiliki dua tanda, sukun dan penghapus. Penghapusan Fa'ammas atau penghilangan. penghapusan atau penghilangan. Ya. Adapun sukun, dia terjadi dengan tanda jazm pada fi'il mudhari' Bukan terjadi dengan tanda, dia sahih. menjadi tanda. Fayakunu alamatan, dia menjadi tanda lil jazmi untuk i'rab jazm fil fi'il mudhari. Hmm, Pada fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari yang apa? Sahih akhir. Di mana sahih. huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Huruf ilat kita udah ketahui ada tiga apa saja? Alif, Alifu dan Alif, waw. waw, ya. wal ya. Sekarang fa'ammal hadzfu fayakunu alamatan lil jazmi. Adapun hadzf yang tadi dikatakan adalah penghapusan atau penghilangan, ini sebagai tanda dia untuk i'rab jazm, yaitu pada fiil mudhari yang mu'tal akhir, yakni setiap fiil Akhir. mudhari yang diakhiri huruf ilat, entah huruf ilatnya alif, waw, atau ya. Kemudian juga terjadi pada al-asma al-af'al al-khamsah. Terjadi pada al-af'al al-khamsah, yaitu setiap fiil mudhari yang apa? Bersambung akhiran dengan alif tasniyah, wawul jamaah, kemudian ya muannas mukhatabah. Ya. Allati rafuha bisabatin nun, yang rofaknya itu dengan tetapnya nun. Maka nanti yang dihilangkan itu adalah nunnya. Yang dihilangkan apa? Nunnya. Berarti al-af'al khamsah ini dia dihilangkan nunnya, berlaku pada i'rab apa saja? Nah, Nasab dan jazm. nasab dan jazm. Paham ya? Oke. Qala Asyinkiti rahimahullah. Silakan dibaca inna sukuna yang tadi. In qala Syankiti rahimahullah inna sukuna ya dhawil adhani wal hadfa lil jahmi alamatani wajazim Cukup dulu. bitaskinin Cukup dulu. Nah, ini bisa teman-teman tulis atau urutkan dengan urutan susunan yang sesuai. Kalau ini juga susunannya juga sesuai, tapi sesuai dengan standar syair. Kita buat dengan standar selain syair, begitu. Ya zawil adhan. Jadi itu di depan ya. Huruf nida ya itu. Ya zawil adhan. Wahai orang-orang yang punya akal pikiran. Adhan, zihan, pikiran ya. Yang punya pikiran, yang punya akal. Inna sukuna, sesungguhnya sukun, begitu. Sesungguhnya sukun, wal hadfa, ma'tuf ke sukun ya. Dan juga hadf lil jazmi alamatani. Lil jazmi alamatani adalah dua tanda bagi jazm. Nah, zawil adhan ini adalah lafal yang mirip atau serupa dengan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Zannuha. Zannuha, annuha. Begitu. Berikutnya di sini fajzim bitaskinin mudhari'an ata. Nah, ini kita susun lagi susunannya. Fajzim mudhari'an bitaskinin ata sahihal akhiri. Kalam yakum fata. Jazmkanlah fi'il mudhari dengan sukun ketika apa? Ketika dia muncul dalam bentuk sahih akhir. Seperti apa contohnya? Lam yakum fata. Ini langsung diberikan contoh sama lima mesin kita. Nah ini yakum. Yakum inilah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya sahih akhir yakni mim. Kemudian ketika jazm kemasukan lam maka dia sukun tandanya tuh. Paham teman-teman semua? Hal fahim tuh? Fahim, Bisa Syekh. Baik. fahim. Berikutnya wajazim yang terakhir yang tiga tuh wajazim bait ke-37 berarti wajazim bi hadfin maktasa i'tilala akhiruhu wal khamsatal af'ala. Nah, kita susun lagi wajazim maktasa akhiruhu. Jadi akhiruhunya pindah setelah apa? Iktasa. Oke. Baru setelah itu apa? I'tilala, kemudian wal af'ala, dan terakhir al
khamsata. Bihadzfin yang terakhirnya. Bihadzfin ini diletakkan di akhir. Baru bisa kita terjemahkan dengan terjemahan yang benar. Dan jazmkanlah fi'il mudhari. Gitu ya. Dan jazmkanlah itu fi'il mudhari. Maksudnya adalah fi'il yang diakhiri. Fi'il yang diakhiri apa? Huruf ilat, i'tilal. Ya. Jadi lafal i'tilal di sini untuk mengindikasikan fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat. Gitu. Kemudian apa? Wal af ala al khamsata dan fiil-fiil yang khamsah yang 5 yang rofanya dengan apa? Dengan nun. Gitu ya. Yakni bi bihazfin dengan hazf gitu. Hazf kan di akhir tadi. Nah, terkait lafal iktasa ini unik. Nazim yakni Al-Imam Asy-Syinkiti di sini menggunakan apa? Lafal iktasa ya. Yang artinya itu adalah apa? Menggunakan. Artinya apa? Menggunakan. Beliau menggunakan iktasa di sini karena di situ apa? Diakhiri huruf ilat tuh, ya. Alif begitu ya, iktasa. Nah, jadi yang dimaksudkan adalah fiil mudhari yang mu'tal akhir. Barakallahu fik. Selesai pembahasan kita. Dua tanda atau ciri dari apa? I'rab khafat dan jazm. Dan di sini ada tasjirnya. Sebagai ringkasan lil jazmi alamatani, bagi jazm ada dua tanda. Yang pertama sukun dan hadzf. Hadzf di sini bisa kita bagi dua nanti, yakni hadzfu harfil illah, penghilangan huruf ilah, dan hadzfu harfin nun, penghilangan nun. Yang sukun dulu, kapan sukun menjadi tanda bagi i'rab jazm? Itu pada satu tempat saja, yakni fiil mudhari yang saya akhir. Contohnya lam yaktub, ya. Kan diakhiri huruf ba. Ba itu bukan alif, waw, dan ya. Ba itu huruf sehat. Ketika ada penjazm masuk, contohnya salah satunya adalah lam, ya maka dengan sukun yaktub. Kemudian yang penghilangan huruf ilat nih, contohnya yas'a. Jadi fi'il mu'tal akhir itu kan ada fi'il mu'tal akhir yang mu'talnya itu dengan apa? Dengan alif. Yas'a ini asalnya adalah yas'a, ini ketika rofa nih. Yas'a huruf ilatnya masih ada. Kemudian masuk lam, hilanglah huruf ilatnya. Kemudian yak tadi ini fi'il mu'tal akhir dengan ya. Ini ketika rofa ya-nya masih ada. Yakdi. Nah, ketika masuk lam, hilang sudah ya-nya, yakdi, yakdi saja. Kemudian yada'u. Nah, ini ada wawunya kan? Ketika rofa dengan wawu. Ini mu'tal dengan wawu. Kemasukan lam jadi yada'u saja. Wawunya hilang. Begitu. Ini huruf-hurufnya nih. Alif, ya, wawu. Nggak kelihatan ya karena PDF. Warnanya biru muda. Kemudian penghilangan huruf nun ini adalah al-afal al-khamsah. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Domir tasniyah yakni aliful isnain. Contohnya yaktubani sama taktubani. Kemasukan lam jadi lam yaktuba, lam taktuba. Seperti halnya kemasukan amil nasab. Atau fi'il mudhari yang bersambung dengan ya muannas mukhatabah begitu. Asalnya kan yaktubina, kemasukan lam jadi yaktubi. Ya sebagaimana nasabnya. Lan yaktubi sama. Kemudian ketika bersambung domir jamak yakni wawul jamaah. Yaktubu, taktubu, asalnya yaktubuna, taktubuna. Kalau di antara teman-teman ada yang bertanya, kan nunnya hilang. Kenapa di sini ada alif? Apakah alif di sini menggantikan nun? Enggak, juga. Tidak juga alif di sini menggantikan nun, tidak. Ya, alif di sini disebut dengan apa? Alif Fariqah. fariqah. Apa definisi alif fariqah? Ada yang tahu? Tufarriqu baina wawil jam'i wa wawil asliyah fil fi'li أو واو جمع أو واو جمع المذكر السالم. Ya, baik ya. Nah, mumtaz barakallahu fiik. Jadi alif fariqah mudah simpelnya itu dikenal juga sebagai alif fasl. Alif apa? Pemisah. Namanya juga farik, membedakan, memisahkan begitu.
Ya, yang dimana alif tersebut ya untuk membedakan antara wawu huruf ilat dengan apa? Wawul wawul jamaah. Paham ya? Dan wawu jamaah. Ya, jadi setiap fiil mu'tal akhir yang diakhiri dengan wawu itu gak ada alifnya, gak ada alif harikah. Tapi setiap fiil ya, fiil mudhari yang diakhiri dengan wawu atau bahkan fiil madi sekalipun yang diakhiri dengan wawul jamaah ya, bukan wawul ilat, maka nantinya akan di apa? Ada alifnya, selama tidak ada nunnya. Kalau fiil madi kan otomatis nggak ada nunnya dia. Nah, itu udah pasti ada alifnya. Gitu. Contoh, yaktubu. Fiil madinya apa? Kata bu Katabu. Nah, itu ada alifnya tuh. Alifnya disebut dengan apa? alif. Alif fariqah. Jadi setiap huruf dalam bahasa Arab yang nanti masuk ke dalam kata itu nanti ada nama-namanya. Ada nama-nama, ada nama-namanya. Ini luar biasanya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Bahkan wawu pun itu ada wawul jamaah, ada wawul isba nanti, ya gitu. Kita akan dapat. Nah, kita masuk al-mu'rabat sekarang. Ini sebuah simpulan yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum dalam matanya. Setelah kita mengkaji tanda-tanda i'rab. Jadi tanda-tanda i'rab itu nanti ada yang huruf, ada yang harokat. Al-Imam Ibnu Ajurum berkata, al-mu'rabatu qismani, ya. Kata yang di i'rab itu, kata berarti yang keadaan akhirnya bisa berubah ada dua. Yani qismun yu'rabu bil harokati, ada kategori kata yang keadaan akhirnya itu bisa berubah dengan harokat, ditandai harokat itu. Kemudian kismun yu'rabu bil huruf, ya, yang diirab dengan huruf. Kita lihat di sini falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa. Kata yang diirab dengan harokat ada 4 jenis. Ada isim mufrad. Betul kan? Isim mufrad ketika rofa dengan doma. Ketika nasab dengan fathah. Ketika jar dengan kasroh. Karena dia judulnya isim, maka dia nggak menerima harokat jazm. Jadi kita nggak perlu lagi berbicara tanda jazm untuk isim mufrad, nggak ya. Nah, kemudian jamak taksir pun sama. Rofa dengan domah, nasab dengan fathah, kemudian jar dengan kasroh. Jamak muannas salim. Nah, untuk jamak muannas salim ini nanti ada satu irob dia dikecualikan begitu. Ya, dikecualikan. Nah, ya ini ketika nasab. Nasabnya dia tidak dengan fathah, tapi dengan kasroh. Ala kulli hal sama saja. Kasroh juga harokat. Ya, intinya jamak muannas salim itu pun dia di irob dengan apa? Harokat. Walaupun nanti ketika nasab ya dia dikeluarkan dari apa namanya keadaan asalnya. Nah, wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, betul kan? Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, kemudian kalau jazm dengan sukun. Nah, di sini kita lihat wa kulluha, dan semuanya ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu itu turfa'u bid dhammah. Dirofa dengan dhammah, tunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah, tukhfadu bil kasrah, dikhafadkan dengan kasrah. Wa tujzamu bisukun, dan yang dijazam dengan sukun ini tentunya untuk fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Akan tetapi di sini wa kharaja an zalika, ada yang keluar. Ya, salah satu asya, ada 3 nih. Jamak muannats salim itu tidaklah dinasab dengan fathah, melainkan yunsabu bil kasrah. Dinasab dengan kasrah. Kemudian, ya, isim mufrad di sini, ya, tidak mencakup yang ghairu munsharif atau yang mamnu minas shorof, karena yang mamnu minas shorof di sini kita katakan allazi la yansarifu yukhfadu bil fathah, bukan tukhfadu bil kasrah. Berikutnya fi'il mudhari al mu'tal akhir. Meskipun akhirannya tidak bersambung sesuatu, dia apa? Rofanya tidak dengan domah, nasabnya tidak dengan apa? Rofanya dia tetap dengan domah, nah ya. Ya, kemudian nasabnya juga dengan fathah. Kalau ditanyakan nanti fathahnya muqaddarah, tapi nanti ada yang nampak juga gitu. Tapi nanti ketika jazm ya bihadzfi akhirih, dengan menghilangkan huruf ilati. Berikutnya walladzi yurabu bil hurufi arba'atu anwa. Nah, kategori kata yang dirob dengan huruf itu ada 4. Ada tasniyah ya kan, isim musanna. Ketika rofa dengan apa? Alif. Ketika nasab dan jir sama dengan ya. Jamak muzakkar salim ya rofa dengan huruf waw. Kalau nasab dan jir dengan huruf ya.
Al asmaul khamsah ketika rofa dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Kemudian al afal al khamsah yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ini wazan ya. Na'am wazan. Fa'amma tasniyatu, maka adapun tasniyah isim musanna itu turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i, dan adapun jamak muzakkar salim yurfa'u bil wawi, dirofa dengan wawu, yunsabu wa yukhfadu bil ya. Ya, dirofa dengan wawu, dinasab dan dijirkan dengan ya. Wa ammal asma'u al khamsatu faturfa'u bil wawi, maka dia dirofa dengan wawu, wa tunsabu bil alif, dan dinasab dengan alif, wa tukhfadu bil ya, dan dikhafatkan dengan ya. Wa ammal af'alu al khamsatu, dan ada pun fi'il-fi'il yang 5 yang tadi wazan disebutkan yaf'alani yaf'aluna taf'aluna dan taf'alina, itu wa turfa'u dia rofaknya dengan nun, dan tunsabu dinasab dengan apa? Dengan dihilangkan nunnya. Begitupun dijazm tujzamu dengan dihilangkan apa? Nunnya. Nah, ini penjelasan dari beliau. Al-mu'rabatu kismani. Coba dibaca saja karena untuk penjelasannya sudah tadi ya di matan. Ini kita baca saja. Baca terjemah. Siapa yang mau? Silakan. Ini pensyarah hanya menyalin saja. Menyalin dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, tapi view atau tampilannya diubah dalam bentuk tabel seperti ini. Silakan. Siapa yang mau? Tes, halo. Suara saya masih terdengar? Nah, Ustaz masih Hal tasma'una sauti? nasma. Baik. Nasma sautak. Nah, silakan. Iqra man yurid an yaqra. Bismillah, sa'akra Ustaz. Nah, tafadhali silakan. Ustaz, syukran ahsanallah ilaik. Afwan. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه المعربات قسمان. الأول أو الأولى قسم يعرب بالحركات أي علامة إعرابه حركة. Al-awwalu. الأول صح. الأول قسم يعرب بالحركات أي علامة إعرابه حركة. Nah, langsung di sini yang belum saya terjemahkan yang ini kan alamatu i'rabi harakah. Coba Nah, antum terjemahkan nih. Alamatu i'rabi harakah. أنا isim mu'rab Nah, pembagi. jangan isi Oh iya, mu'rab. Karena أين nggak hanya isim di sini, pembagian. ada Oh fi'il. أين Kata أستاذ saja. Gitu. kismun kismun ada Ya, pembagian. kismun itu pembagian. Yang dimaksud pembagian di sini adalah kata yang di-i'rab dengan harakah. أين Gitu ya. Ini pembagian udah saya contohkan tuh penerjemahannya ketika di matan. oke bisa kami pembagian yang di i'rab dengan harokat. Maksudnya tanda i'rabnya adalah berupa harokat. Langsung sebutkan saja jenisnya, tidak perlu diterjemahkan. Ada 4 nih. Nah Ustaz, yang diberi i'rab dengan harokat ada 4 macam. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari yang dia tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Ya, i'rabnya bagaimana? I'rabuha nur yang pertama untuk isim mufrad turfa'u bid dhammah, dia dirofakkan dengan dhammah. Dan ini berarti untuk turfa'u bid dhammah ini untuk keempat kata yang di i'rab tadi ya Ustaz ya? Iya, betul sekali. Nah, Iya. Jangan isim saja. jadi untuk keempat kata tersebut itu dirofakkan dengan dhammah. Ya. Kemudian watun sabu bil fathah dinasabkan dengan fathah. Selain ma'ada, selain Kecuali jamak muannas kecuali untuk jamak muannas salim dia dinasabkan dengan kasrah dan dinasabkan dengan fathah. Bukan dong, tidak. Dan tidak dinasab. Dan tidak dinasabkan dengan fathah. Oke, yang ketiga di sini. Kemudian empat kata tersebut di khafat
atau dijarkan dengan kasroh. Empat kata. Nah, Yang 4 terakhir ada fiil. Fiil nggak ikut ya. itu ada tanda kurung. Nah, Nah, khusus asma untuk apa? isim-isim saja. Nah, yang dijarkan, kata yang dijarkan dengan kasroh terkhusus isim-isim saja. Ya. Kecuali isim yang Tercegah dari tanwin. As-sorof di mana tanwin? terhalang atau tercegah dari tanwin. Maka sungguhnya dia dijarkan dengan fathah. Terus? Kemudian yang keempat, ini untuk fiil, kata dia dijazmkan dengan sukun. Nah, ini untuk fiil saja. Betul. Kecuali fiil mudhari yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya itu ada huruf illat, maka dia dijazmkan dengan menghilangkan atau menghapus huruf illahnya. Betul. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Boleh gantian, silakan. Ada ikhwan yang mau seperti tadi. Boleh yang tadi kalau mau lanjut silakan. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ahsanallah ilaik. الثاني قسم يعرب بالحروف أي علامة إعرابه حرف. Utarjim ya, Ustaz. Ya, silakan. Yang kedua adalah pembagian yang dia di-i'rab dengan huruf-huruf. Maksudnya tanda i'rabnya adalah berupa huruf. Betul sekali. Alamatu i'rabi harfun. Nah, langsung sebutkan katanya apa saja ini Baik. yang tanda i'rabnya huruf. Nah, kata-kata yang diberi i'rab dengan huruf-huruf itu ada 4 macam. Yang pertama adalah isim musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga asma khamsah atau panca isim, yang keempat af'al khamsah, isim-isim yang fiil-fiil yang 5. Oke. Mm-mm. Nah, ini Wahya nanti kalau di kitab angka 3 apa angka 4? Yang sudah beli kitab tentunya kitab cetak. 3. Oke, Tiga. kalau masih salah juga tolong diganti ya. Saya kira di PDF saja. Ternyata yang cetak, mungkin yang cetak itu sama keluarannya dengan yang PDF. Oke, nah wahia, nah al khamsah ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna dan taf'aluna, kemudian taf'alina, yaf'aluna, taf'aluna. Baca irabnya. i'rabuha yang pertama fa'ammal musanna fayurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Yang pertama, maka adapun isim musanna maka dia dirofakkan dengan alif dan dinasobkan dan dikhafatkan atau dijarkan dengan ya. الثاني وجمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. Yang kedua, dan jamak mudzakkar salim maka dia dirofakkan dengan wawu dan dia dinasobkan dan dijarkan atau dikhafatkan dengan ya. الثالث الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. Yang ketiga adalah isim-isim yang 5, asma khamsah, maka dia dirofakkan dengan wawu dan dinasobkan dengan alif dan dikhafatkan atau dijarkan dengan huruf ya. الرابع الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. Yang keempat adalah af'al khamsah, fiil-fiil yang 5 maka dia dirofakkan dengan nun dan dia dinasobkan dan dijazmkan dengan penghilangan huruf nun. Barakallahu fiik. Nah, Wafiq. wasanashrahu kullal mu'rabati, kata pensyarah di sini, kami akan jelaskan seluruh kata yang nantinya di i'rab, baik nanti di i'rab dengan apa harokat maupun di i'rab dengan huruf yang tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan di i'rab dengan harokat yakni tanda i'rabnya dengan harokat, baik itu domah, fathah, kasrah, atau yang diikutkan ke dalam harokat yakni sukun. Kemudian ya kata yang nanti tanda i'rabnya dengan huruf, baik itu nanti hurufnya wawu, alif, ya, atau yang diikutkan dengan huruf yakni penghilangan huruf, baik penghilangan huruf ilat atau penghilangan nun. Itu semua nanti dia akan dijelaskan oleh pensyarah bitafsil dengan rinci. Kulla mu'rabin bimufradihi insyaallah ya. Kulla mu'rabin bimufradihi. Nah, di sini alamatul i'rabil asliyah. Ketika kita sudah melewati pembahasan tanda-tanda i'rab,
Maka kita bisa menyimpulkan tanda harokat itu menjadi tanda asal bagi setiap i'rab yang 4. Maka huruf itu nantinya menjadi cabang. Untuk harokat dhammah itu menjadi tanda asal untuk rafa. Harokat fathah menjadi tanda asal untuk i'rab nasab. Kemudian harokat kasrah menjadi tanda asal untuk i'rab jer atau khafat. Kemudian sukun, walaupun ini tidak dikategorikan sebagai harokat, tapi dia dimasukkan ke dalamnya sebagai tanda asal untuk apa? I'rab jazm. Nantinya, ketika tanda-tanda ini tidak ada, karena memang kata tersebut tidak bisa menuntut adanya tanda harokat ini, berarti ada yang menggantikannya. Untuk yang menggantikan domah bagi i'rab rafa itu tanda cabang, alif, waw, dan tetapnya nun. Untuk nasab yang menggantikan tanda asalnya fathah itu ada apa? Alif, ya, dan kasroh. Ya, disebut dengan alamatun nasbi al-far'iyah. Far'iyah cabang. Far'iyah cabang. Begitupun ketika i'rab jer, ya, afwan. Ketika i'rab jer. Ketika harokat kasroh itu ya tidak ada, berarti dia sedang digantikan dengan dua tanda lain yang disebut dengan tanda al-far'iyah. Alamatul jari al-far'iyah cabang ada dua, ya dan fathah. Nah, ya. Nah, di sini fathah ini memang dia harokat, tapi tidak menjadi tanda asal untuk i'rab jer. Kemudian juga untuk i'rab jazm, tanda asalnya kan sukun. Bisa digantikan dia dengan tanda cabang yang kita sebut alamatul jazmi al-far'iyah. Ya, ini ada dua, hadfu harfil ilah, penghilangan huruf ilah, dan penghilangan huruf nun. Mulakhasu alamati i'rabil asma'iz zahirah. Nah, ini ringkasan tanda i'rab bagi isim zahir. Ya, bagi apa? Isim zahir. Untuk isim zahir yang mufrad, ini rafa'nya dengan domah zahirah, dengan fathah zahirah, ya. Nasabnya dengan fathah zahirah. Kemudian jira dengan kasrah zahirah. Lihat contoh isim zahir ini, talibun, taliban, talibin. Kenapa? Karena huruf terakhirnya huruf sehat, bukan huruf ilat. Gitu. Maka nanti tanda i'rabnya berupa harokat, harokatnya terlihat nampak. Begitupun jamak taksir yang itu adalah isim zahirah. Di sini contohnya tulab. Maka ketika rofa dengan domah, domahnya kelihatan tulabun. Ketika nasab dengan fathah, fathahnya nampak tulaban. Ketika jir dengan kasrah, kasrahnya nampak tulabin. Begitupun jamak muannats salim di sini lihat ketika rofa dengan domah, domahnya nampak tolibatun. Ketika nasab dengan kasrah, kasrahnya nampak tolibatin. Ketika jir dengan kasrah sama. Ya, ini kasrahnya nampak ya, tolibatin. Al-musanna. Nah, ya. Kemudian al-musanna ini dia dengan apa? Rofaknya dengan alif ya. Kemudian nasab dan jar dengan ya talibani talibaini. Jamak muzakkar salim nih isim zahir ya. Muallimuna, muallimina ya. Muallimuna ini ketika rofa. Nih wawunya di sini. Ya, penanda rofaknya. Kemudian muallimina ketika nasab dan jar tandanya dengan ya. Kemudian al-asmaul khamsah ketika rofa dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jer dengan ya. Abuka ketika rofa, hamaka ketika nasab, akhika ketika jer. Ya. Kemudian mulakhasu alamatil fi'lil mudhari, ringkasan tanda fi'il mudhari. Nah, ini jenis fi'ilnya nih. Ada fi'il mudhari yang sahih akhir, huruf terakhirnya adalah huruf sehat, bukan huruf ilat. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari mutal akhir. Huruf terakhir adalah huruf ilat. Entah alif, entah waw, entah ya. Gitu. Maka lihat di sini. Untuk yang sahih akhir rofa dengan domah zahirah. Nasab dengan fathah zahirah. Jazm dengan sukun. Sukun ini nggak perlu dikatakan zahirah ya. Nah, maka di sini Zaidun yakulu atau ama. Yakulu kita sebut nanti ketika sedang mengirab. Yakulu fi'lun mudhari'un marfu'un bidomatin zahiratin. Itu ungkapannya. Yakulu fi'lun mudhari'un. Dia adalah fi'il mudhari'. Marfu'un itu adalah kata yang dirofa. Itu menunjukkan atas i'rabnya rofa. Wa alamatu rafihi dan tanda rofanya apa? Ad-dhammah az-zahirah atau dhammatun zahiratun. Paham ya?
Kemudian ketika nasab tadi dengan fathah yakula, fi'lun mudhari'un mansubun, ya, dilan boleh dengan lan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Yakul, fi'lun mudhari'un majzumun, bilam dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah as-sukunu. As-sukunu saja, nggak perlu as-sukunu az-zahiru. Nggak perlu. Kemudian fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Nih, ya. Rofanya dia tetap dengan domah. Rofanya dia tetap apa? Dengan domah muqaddarah. Kemudian nasabnya itu dengan fathah zahirah. Loh, kok bisa dengan fathah zahirah? Jadi ada dua nih untuk fi'il mu'tal akhir itu. Nasabnya bisa dengan fathah zahirah, bisa dengan fathah muqaddarah. Kapan fi'il mu'tal akhir itu nasabnya dengan fathah zahirah? Kalau dia mu'tal akhirnya dengan huruf ilat ya dan wawu. Jadi fathahnya nampak seperti ini. Ya da'wa dan yaqdiya. Itu fathahnya nampak ya. Nah, ini ketika nasab nih. Ya da'wa yaqdiya. Paham ya? Jadi fathahnya nampak. Tetapi kalau fiil mudhoreknya itu mu'tal akhir dengan alif seperti yakhsha, nih yakhsha, maka fathahnya muqaddarah, ya, ditakdirkan, diniatkan. Dia mah ada di atas alif fathahnya tapi ditakdirkan, diberikan uzur. Nah, ketika jazm penghilangan huruf ilat, dihilangin tuh huruf ilatnya. Ya, yada'u jadi begini. Yakti jadi begini. Nggak ada huruf ilat ya-nya, nggak ada huruf ilat wawunya. Begitupun yakhsha kalau kemasukan lam amil jazm. Ya yakhsha saja. Berikutnya ada ya al-af'al al-khamsah, fiil-fiil yang 5 tuh, yang wazannya udah sebutkan tadi. Nah, ini pakai mauzun yang berbeda. Yaktubuna, yaktubani. Nah, kemudian taktubina yang ya muannas mukhatabah. Yashroha. Nah, ini rofa dengan tetapnya nun ya kan, yaktubuna, yaktubani begitu. Kalau nasab dengan penghilangan nun, begitupun ya jazm dengan penghilangan nun. Contohnya yang nasab lan yashroha, asalkan yashrohani. Lan yashrahu, asalkan yasrahuna. Kemudian ya muannas mukhatabah ketika nasab lan tashrahi, asalkan tashrahina, kamu perempuan satu orang sedang menjelaskan. Ya lam yashrahu, kemudian anti lam tashrahi, ini ketika jazm dengan lam tuh. Ya lam yashraha, asalkan yashrahani. Ini jazm dia. Kita katakan apa? Majazumun, begitu. Bihadzfin nun. Ya majzumun bihadzfin nun, dengan penghilangan nun, gitu kita i'rabnya. Yashrahani fi'lun mudhari'un majzumun bilam, begitu. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya apa? Hadzfun nun, gitu. Kalau ini yaktubuna fi'lun mudhari'un ya kan marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Subut itu artinya tetap, tetapnya nun, adanya nun, gitu ya. Selesai kita pembahasan i'rab malam hari ini. Agar tidak tercampur pembahasan dan konsentrasi kita tidak terpecah, maka pembahasan bina insya Allah kita lanjutkan di hari Sabtu, ya, pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau ada, mungkin bisa disusulkan saja di grup dan kita bisa diskusikan bersama di sana. Adapun faedah-faedah tambahan, ya mungkin juga saya susulkan dan saya berikan di grup. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa iyyakum Ustaz. Barakallahu fikum. Kataballahu ajrak wa rafa'a qadrak Ustaz. Hafizakallah. Amin Allahumma wa iyyakum. Amin Allahumma amin wa iyyakum jami'an.